Halo teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang array. Di video kali ini kita akan masuk di array 2 dimensi. Oke, teman-teman bisa langsung bikin kelas. Kemudian beri nama misalkan contoh array 2 dimensi. Oke, jangan lupa centang public static void main-nya. Klik finish. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang array tapi yang 1 dimensi ya. Nah, untuk yang 2 dimensi contohnya seperti ini. Misalkan kita punya variabel integer ya. Nah, kalau yang 1 dimensi kan cuma pakai seperti ini ya, 1 kali. Nah, kalau 2 dimensi pakai 2 seperti ini. Oke. Ini namanya array 2 dimensi. Nah, misalkan kita punya matrik ya. Matrik itu sama dengan ya, karena dia array 2 dimensi, maka di sini ada 2 array. Ya, seperti itu. Kemudian di dalamnya ada array begini, ya seperti ini contohnya ya. Jadi di dalam array ini ada array lagi, ya. Misalkan isinya adalah 1,2, 3, 4, 5. Oke. Dan array yang satunya isinya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada dua ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman jika ingin menampilkan misalkan array yang nomor 2 misalkan ya. Jadi bisa bisa seperti ini. Atau ini karena sebagai contoh kepanjangan mungkin ya. Kita pakai 3 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu aja ya. Biar nggak kepanjangan. Oke. Sekarang kita akan tampilkan misalkan nomor yang kedua ini ya, yang 2 ini. Berarti caranya adalah system.out.print line, kita panggil nama variabelnya itu matrik ke, jadi kita tentukan begini. Nah, mungkin kita atur ya biar lebih rapi, kita bikin begini. Oke, biar kalian bisa pahami ya. Oke, kita bikin seperti ini. Oke. Nah, ini namanya baris baris 1, baris 0, dan ini adalah baris ke 1 ya, seperti itu. Nah, sedangkan ini namanya kolom ya. Ini 1, 2, 3 ini adalah kolom. Kolomnya seperti ini. Jadi kolom 1 ada nilainya adalah 1 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 6. Oke. Itu untuk kolom pertama ya. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. Ya. Dan ini adalah baris 0 dan ini adalah baris 1. Nah, untuk menampilkannya seperti ini. Jadi baris 0 kita mau nampilin 2. Kita mau nampilin 2. Berarti dia baris 0 baris 0, jadi kolom ke 0, 1. Berarti kolom ke 1 sini. Kolom ke 1 seperti itu. Nah, kemudian kalau kita run ini, maka dia akan menampilkan output yaitu 2 ya. 2 seperti ini. Oke, misalkan kita mau tampilkan yang 5. Berarti dirubah menjadi baris ke 1, kolom ke 1 ya. Jadi 0, 1. Berarti yang ditampilkan adalah 5 ya. Seperti itu, kemudian kita run, maka yang ditampilkan di sini adalah 5 ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang
bagaimana caranya kita untuk menampilkan semua array yang ada di dalam sini ya. Nah, itu dengan cara seperti ini. Kita kita bikin seperti ini. Oke, ini untuk bikin jarak enter ya. Oke, jadi kita bisa bikin tulis begini. For ya, dalam kurung integer i. Jadi kita pakai perulangan ya. Integer i itu sama dengan 0. Ya, ini perulangan. Di mana i itu lebih kecil dari matrik ya, dari matrik ini ya. Matrik titik length ya, seperti itu. Nah, berarti di sini ada berapa matrik di sini? Berapa? Jadi ada satu ya, satu, dua. Berarti di sini dua ya. Berarti dua. Ya, ini dari satu, dua. Ya. Jadi matriks lengthnya itu ada dua. Kita bikin begini. Kemudian kita mau bikin barisnya. Tadi kita bikin kolomnya ya. Ini baris satu, dua. Nah, sekarang kita bikin kolomnya. For kita pakai J, integer J, J sama dengan 0 dan J itu lebih kecil dari matrik matrik ke I, ke I. Kenapa ke I di sini? Jadi matrik sedangkan I pertama ini adalah 0. Berarti kita di perulangan pertama I ini bernilai 0 ya. Bernilai 0 berarti dia baris ke 0 ya. Kolom ke 0. Kolom ke 0 maksudnya kolom ke 0 di sini. Jadi pertama kan I-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi kita taruh I di sini berarti ini menandakan adalah kolom ke 0. Titik length ya. Titik length. Baru J++ ya. Oke, seperti itu. Ini juga I-nya plus-plus ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa perintah seperti ini. Print karena kita pakai print karena kita akan menampilkan satu baris ini ya. Satu baris ini di perulangan pertama. Maka di sini adalah matrik I ya. Jadi di perulangan pertama dia akan mengulang 0 matrik 0,0 karena J-nya adalah bernilai 0 ya. Jadi matrik 0,0 sama seperti yang tadi ini matrik. Jadi ini kan sudah ditentukan 1,1. Jadi di sini kan I di perulangan pertama nilainya 0 ya, J-nya juga 0. Berarti dia akan tampilkan 1. Oke. Kemudian karena J ini lebih kecil dari matrik I ya, yang artinya adalah 3 ini ya. 3 kolom ini berarti dia ulang sebanyak 3 kali. Kemudian di kedua berarti J ini bernilai 1 ya. Berarti dia akan tampilkan 0,1 ya. 0,1 maka di sini yang ditampilkan adalah 2. Kemudian di perulangan berikutnya adalah I-nya ini masih tetap 0 dan J-nya ini sudah menjadi 2. Maka yang ditampilkan adalah 0,2. Yang ditampilkan adalah ini. Kemudian sudah selesai karena di sini kita kasih batas bahwa matrik I ya J itu lebih kecil dari matrik I.length. Sedangkan ini kan cuman sampai 2. Maka sudah terhenti perulangannya baru dia masuk lagi di keluar ya, keluar. Mungkin kita bisa tambahkan
seperti ini ya. Untuk menambahkan eh, enter. Oke. Kemudian di peluangan kedua I ini sudah menjadi satu ya. I ini sudah menjadi satu dan I ini lebih kecil dari matriks ini. Jadi ini kan cuma dua. Berarti sudah selesai cuma dua kali perulangan. Dia masuk ke dalam. Sedangkan J ini masih nol berarti I ini sudah satu ya. Berarti dia ulang 1,0. 1,0 itu adalah ini ya. Baris ke satu, kolom ke nol. Jadi 4. Nah, berikutnya di perulangan kedua, J-nya ini sudah menjadi satu, dia tampilkan 5. Kemudian di perulangan ketiga, J ini sudah menjadi 2, maka ditampilkan adalah 6, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan tampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti ini. Nah, itu cara menampilkan array dua dimensi ya. Oke, kalau mau suka tambah lagi satu di sini, matriknya boleh ya. Tinggal ditambahin koma aja di sini. Seperti itu. Misalnya di sini 7,8,9. Oke. Jadi ini adalah baris kedua ya. Jadi di sini ada 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, ini kalau ditampilkan ini langsung bisa muncul ya. Karena dia mengikuti di sini adalah panjang dari matriknya. Ya, ini kan ada 3, 1, 2, 3 ya. Dan kolomnya adalah J itu lebih kecil dari matrik I dot length ya. Maka oleh itu di sini dia akan tampilkan 3 juga, 3 kali perulangan. Oke, kita lanjut. Nah, itu cara menampilkan matriks ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan isi di dalam matriks ini? Di dalam array ini kita mau jumlahkan ya. Nah, itu caranya seperti ini. Jadi kita bikin dulu variabel di sini. Kita bikin variabel matrik ya untuk menyimpan hasil penjumlahan dari baris A, baris 1, baris 0, baris 1 dan baris 2. Nah, jadi kita perlu membuat matrik di sini. Integer matrik sama dengan jumlah itu sama dengan new integer matrik ya. Matrik titik length. Nah, di sini kita sebelumnya kan kita sudah belajar matrik ya. Jadi matrix length ini berarti dia ada tiga ya. Dia bisa menyimpan 3 data di dalam ya. Matrix length. Teman-teman bisa ganti 3 juga nggak masalah di sini. Ini matrix length ya. Karena ada 3 matrix di sini. Berarti di sini adalah 3. 3 isinya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah for. Ya, kita bikin integer i sama dengan 0 dan i itu lebih kecil dari matrix titik length dan i plus plus ya. Kemudian for dalam kurung j integer j sama dengan 0 dan j itu lebih kecil dari sama yang dengan yang tadi ya. Matrik pertama. Matrik ke i ya. Kemudian titik koma dengan j plus plus ya seperti itu. Kemudian yang ditampilkan apa?
Matriks 1 titik length ini ya. Length. Oke, seperti itu. Kemudian ditampilkan adalah kita bikin penjumlahan ya. Jadi kalau kita bikin penjumlahan, kita bikin dulu di sini satu variabel, yaitu variabel hasil untuk menyimpan data hasil ya. Jadi integer hasil itu sama dengan 0 ya, integer hasil sama dengan 0. Jadi di sini kita bilang hasil itu ditambah sama dengan matrik matrik kolom kolom I dan J. Kolom I dan J ya. Jadi ini konsepnya sama. Eh di sini di peluangan pertama adalah 0 dan nilai J adalah 0. Berarti di sini matrik 0,0 ya. 0,0 itu nilainya berapa? Adalah 1 ya. Adalah 1. Sedangkan hasil di sini adalah nilainya adalah 0. Sehingga kalau hasil ditambah dengan 1 berarti hasil ini bernilai 1 ya, karena plus sama dengan matrik I, I. Sedangkan di peluangan pertama I dan J ini bernilai 0. Jadi dia pilih baris ke 0 dan kolom ke 0. Jadi 1 ya. Karena di sini hasil plus sama dengan 1, maka hasil ini sama dengan nilainya adalah 1. Itu di peluangan pertama. Nah, di peluangan kedua, hasil ini masih sama dengan 1 ya, karena tadi kan sudah ditambahkan dengan matriks ini yang kolom 0 ke 0, maka hasilnya 1. Kemudian ini kan hasilnya 1. Kemudian di peluangan kedua itu I-nya sama dengan 0 dan J-nya sama dengan 1. Berarti baris ke 0 dan kolom ke 1. Maka nilainya adalah 2. Nah, 1 tambah 2 sama dengan hasil sama dengan 3. Nah, gitu. Kemudian di peluangan ketiga ya, ini belum keluar dari peluangan yang di dalam karena ini peluangan bersarang. Ya, maka di peluangan kedua masih di dalam peluangan di dalam ini, J-nya sudah berubah menjadi 2. 0,2 maka menghasilkan 3. Nah, tadi 3 tambah 3 hasilnya adalah 6 ya. Maka hasil ini nilainya adalah 6. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan di sini ya. Jadi kita bilang hasil penjumlahan baris ke 0 itu sama dengan, atau bisa kita isi dengan begini, hasil penjumlahan baris kita bikin begini, plus dalam kurung I plus 1, plus I aja ya, baris ke 0 ya. I plus sama dengan plus hasil. Ya, ini untuk menampilkan ya. Ya, seperti itu. Nah, ini masih ada yang error. Ini bukan kurung tapi I. Oh, di sini tidak ada titik koma. Oke. Plus hasil. Hasil. Nah, di sini kita akan simpan ya. Karena di sini jadi pertama hasil itu sebelum dia keluar kan nilainya adalah 6, maka kita simpan di variabel jumlah. Jumlah ke I ya. Jumlah ke I. Itu sama dengan hasil. Kita simpan di sini. Nah, jumlahnya di sini kan kita bikin variabel jumlah. Ya. Jumlah ini dalam bentuk array. Jumlah ini dalam bentuk array. Yang panjang arraynya adalah sini matrix.length, yang artinya panjang arraynya adalah 3. Nah, itu kita simpan. Jadi dia akan nanti jumlah ini akan bisa menyimpan 3 data dari hasil ini. Jadi peluangan pertama kan hasil ini adalah bernilai adalah 9 ya. Baru dia sudah selesai di peluangan yang di dalam ini, maka dia keluar. Dia keluar
Kemudian perulangan berikutnya di mana I di sini sudah menjadi satu dan J-nya masih nol. Jadi karena J-nya nol, maka di sini adalah baris ke satu dan kolom ke nol ya. Jadi diulang dulu ini sebanyak 3 kali di dalam sini ya. Jadi 4, 5, 6. Ini dijumlahkan 4 tambah 5, kemudian 4 tambah 5, 9, 9 tambah 6 itu adalah 15. Maka di sini hasil ini sekarang dia bernilai 15. Maka dia keluar. Dia keluar, sedangkan I ini kan sudah menjadi satu ya. Pertama nol, sekarang sudah menjadi satu, maka disimpan di dalam jumlah yang di sini adalah satu. Nanti kita akan tampilkan di sini. Jadi hasil penjumlahan baris ya, di sini adalah, oh bukan hasil ya, karena di sini kita simpan di dalam jumlah, berarti di sini adalah di dalam jumlah, bukan di dalam hasil, karena kita simpan di dalam jumlah ke I itu ya. Nah ini kita kurungin aja, kita isi dalam kurung ya. Tunggu, ini kita cek dulu apa errornya ini. Tidak bisa mendeteksi variabel I. Nah, karena kita belum bikin perulangannya ya di sini. Belum bikin perulangannya, kita hanya menampilkan datanya yang ke I aja. Nah, maka kita harus bikin perulangan I-nya di sini ya. For integer I itu sama dengan nol dan I itu lebih kecil dari matriks titik length. Dan I itu plus plus ya, baru kita isi di dalam sini dia. Oke, ini kita pindahin di dalam ya. Oke, seperti itu. Jadi ini tidak perlu dalam kurung sih ini. Gitu aja. Ya, seperti itu aja. Sekarang kita cek. Nah, maka hasil penambahan baris ke 0, 6, baris ke 1, 15, baris kedua adalah 2, 24 ya. Jadi ini baris baris 1, baris kedua, baris ketiga ya. Baris 0, 1, 2. Karena ini kita isi dengan baris 0, 1, 2 ya, sama seperti ini. Nah, itu kira-kira untuk cara penjumlahan matriks di dalam Java. Teman-teman juga bisa mencari nilai maksimum dari matriks ini ya. Ya, kita copy dulu ini ya. Jadi, misalkan kita mau cari nilai maksimum yang ada di dalam matriks-matriks ini ya. Jadi, semua matriks ini kita cari nilai maksimumnya berapa. Itu bisa dengan cara kita bikin dulu variabel max ya untuk menyimpan nilai maksimalnya itu sama dengan matriks kita langsung isi dengan 0 ke 0. 0 dan matriks baris baris 0 kolom 0. Ya, berarti kalau seperti ini baris ke 0,0 berarti dia asumsi pertama nilainya adalah 1 ya. Berarti di mana max ini kita tentukan di nilai awalnya adalah 1 yang pertama ini ya. Kita akan cari nilai maxnya itu dengan cara kita bikin perulangan lagi. For integer I itu sama dengan 0 dan I itu lebih kecil dari matriks dot length. Di mana I plus plus ya sama seperti tadi. Kemudian kita bikin perulangan lagi di dalam di mana for di mana J, integer J sama dengan 0 dan J itu lebih kecil dari matriks matriksnya ke I yang matriks ke I. Jadi kalau di perulangan pertama nilai I kan 0, perulangan kedua nilai I itu jadi 1 gitu ya. Perulangan berikut I itu jadi 2, 2 gitu ya. Jadi matriks ke I dot length dan I itu plus plus ya. Oke, lakukan perintah berikut.
Nah, jika kita bilang jika matrik ya, matrik berarti untuk matrik pertama adalah kalau kita tulis I dan J berarti 0,0 ya. Jika ini matrik ini matrik baris nol, kan di perulangan pertama kan I-nya adalah nol dan J-nya adalah nol juga. Berarti di sini matrik nol nol. Jadi satu ya. Jika matrik jika matrik ini yang pertama itu lebih besar dari maksimalnya, maka lakukan perintah begini. Jadi pertama kan masih satu ya, berarti belum masih sama-sama satu ya, di peluangan pertama masih satu satu, berarti belum belum lebih besar, berarti masih nilainya masih satu gitu ya. Jadi jika lebih jika lebih di peluangan kedua kan ini otomatis dia sudah jadi dua kan nilainya. Di peluangan dua berarti 0,1 ya, berarti baris nol ke satu, berarti kita lihat nilai max ini berarti sudah melebihi daripada nilai max, yang nilai max ini adalah yang di kolom pertama ya, yang artinya satu. Maka jika lebih maka lakukan perintah berikut, eh, matriks I, J ya. Jadi matrik ini yang 0,1 dulu yang di perulangan kedua, jadi I, J ya. Maka berarti kalau dia lebih besar maka max ini nilainya adalah ini. Jika dia lebih kecil maka enggak ada perintah, enggak ada max, enggak ada mau ganti nilai max ini. Ya, selama kalau dia enggak lebih besar, jangan lakukan perintah ini. Berarti nilai max itu tetap itu sama dengan yang 0, baris 0,0. Tapi jika di perulangan kedua ternyata lebih besar dari ini, maka ganti nilai max itu menjadi matrik yang ini. Matrik, makanya kita bilang sama dengan matrik I dan C. Jadi matrik ini kan 0, 0, 1 ya. Kolom baris 0, kolom 1. Ternyata di sini dia 2. Maka dia lebih besar matrik ini itu lebih besar dari max. Maka kita bilang max itu sama dengan matrik yang lebih besar tadi. Nah, dan seterusnya begitu diulang-ulang sehingga kita mendapatkan, jadi kalau tidak lebih besar maka tidak diulang perintah ini. Tapi kalau dia lebih besar maka diulang. Maka lakukan perintah ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita tampilkan outputnya di sini yaitu sistem out print lain, nilai maksimum dalam matriks adalah sama dengan plus max ya, gitu. Ini kalau kita cek berarti selama dia perulangan pasti yang paling besar adalah 9 ya. Nah, kita cek. Di sini masih ada error ya. Oke, seharusnya di sini J ya. Oke, harusnya J di sini. Saya coba jalankan. Maka dia dapat hasil maksimumnya adalah 9. Tadi sudah benar ya, ini adalah maksimalnya adalah 9. Ya, kalau mencari nilai minnya ya kalian tinggal cari aja ini berarti min ya. Kalau min berarti ya bagaimana rumusnya? Ya tinggal tinggal ganti aja. Nah, ini nanti sebagai tugas kalian ya. Sebagai tugas kalian kalau cari minnya itu gimana? Tinggal ganti di logikanya aja ya di sini. Tinggal ganti tinggal ganti ininya aja sih, simbolnya ini. Tinggal ganti operatornya aja. Oke, nanti ini tugas ya kalian coba tes untuk mencari minnya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang
matriks dua dimensi ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.